Paling dingin orang panen ini 20 kali. 20 kali saja. Ini 2 kali lipat ya. Iya, 2 kali lipat. 260 kilo seminggu. Seminggu. Tiap minggu panen. Cabai keriting, cuma orang bilang sekarang ini bukan dari keriting. Karena bukan keriting. Kenapa ini, Pak? Ya. Reborn sudah lurus. Hai, masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau. Menginspirasi, mengungkap inovasi, dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Nah, saat ini saya sedang pegang sesuatu ya. Ini pasti kenal nih, si merah-merah ini. Sesuatu yang kalau dicoba, ini saya coba ya. Wow, pedas ya. Pedas tapi memberi nikmat pada hidangan kita. Kita akan bicara ini ataupun berdiskusi ya tentang cabai ini bersama seorang petani yang luar biasa. Saya memanggil lebih akrab ini dengan sebutan di Manado ya, Sulawesi Utara, Tuan Manado dengan panggilan yang akrab ini dengan Bro Jimmy. Ya. Lengkapnya apa Pak? Jimmy Sangi. Jimmy Sangi. Selamat datang Pak di Bincang Kedai Hijau. Oke, kita akan bicara banyak Pak tentang yang pedas ini Pak. Ya, yang pedas tapi saya kira ini jangan lihat pedasnya Pak. Mungkin harus dilihat juga harganya. Iya. Ya. Oke, ini Pak Jimmy lihat ini menggeluti cabai ya ini mungkin sudah cukup lama. Ini sejak kapan ini bertani dulu nih Pak sebelum ke cabai? Awal mengenal pertanian dari umur sekitar 12 tahun masa. Umur 12 tahun? 12 tahun. Sudah bertani? Sudah bertani. Ikut orang tua? Orang tua. Oke. Terus mengenal tanaman cabai, saya waktu tanam cabai dari tahun 2013. 2013, berarti sudah kurang lebih 11 tahun yang lalu. Oke. Sudah menanam dan menikmati keuntungan dari si cabai ini. Ya. Tapi Bapak suka makan cabai juga? Suka. Pedas? Pedas. Oke. Nah, kenapa ini memilih cabai Pak? Bukan yang, ya kan punya sayur-sayur yang lain. Ini di Tomohon Pak ya, kita. Kemudian Bapak asalnya dulu dari mana nih Pak? Asal dulu Kaskasen. Kaskasen. Cuma istri orang Rurukan. Rurukan. Jadi tepatnya kita ini berada di Rurukan ya. Di Rurukan, lokasi penanaman cabai dari Pak Jimmy ini ya. Bro Jimmy. Nah, ini kok memilih cabai Pak? Bukan yang lain? Awalnya itu karena ingin tahu dan hobi. Ingin tahu hobi. Hobi Pak, biasanya orang hobi nyanyi, olahraga. Ini Bapak kok hobi bertani cabai Pak? Karena gimana ya? Karena dasarnya kan dari keluarga petani. Keluarga petani ya. Jadi jadi hobi untuk menanam cabai. Akhirnya bagaimana cara untuk pengolahan? Nah, terinspirasi untuk bagaimana DP bagus ya. Jadi dengan pemupukan yang orang belajar secara otodidak ya mengenai itu pupuk organik dari tanaman-tanaman sekitar ya dia pengobatan pengendalian dari pengendalian hama itu kurang dari bumbu-bumbu ya bumbu-bumbu yang orang tanam di sekitar itu seperti pandan kemangi. Semua itu menjadi dasar sehingga Pak Jimmy tadi atau Bro Jimmy ya berminat ya, minat untuk menanam cabai ini ya. Nah kan banyak cabai Pak ya. Seperti yang kita ketahui ada yang kecil-kecil, ada yang ukuran sedang, ada yang besar. Kalau ini kategori apa ini Pak? Ini cabai apa ya? Cabai keriting, cuma orang bilang sekarang ini bukan dari keriting. Karena bukan keriting. Kenapa ini Pak? Ya. Reborn sudah lurus. Kalau dulu kan keriting dia. Karena itu isinya orang mereka suka di reborn semua salon juga. Jadi unik. Jadi yang kita kenal sebelumnya selain cabai rawit ya, ada cabai tipe lain. Ini sebenarnya cabai keriting ya Pak ya. Sekarang kok yang terjadi ini tadi sudah lurus dan besar ya.
Ternyata dia sudah rebonding, Pak, ya. Kena rebonding. Ternyata bukan rambut saja, Pak. Ya, kalau Bapak sudah rebonding ini kan sudah lurus, ya. Ini ternyata karena rebonding, kata Bapak dalam tanda petik ya, sehingga cabai ini sudah lurus ya. Agak lurus. Oke. Yang Bapak kembangkan ini selain yang cabai rebonding ini, cabai keriting yang sudah, cabai apa saja? Ada juga cabai rawit, cabai rawit. Ya, ya. Oke, tapi yang banyak dikembangkan ini. Yang banyak dikembangkan ini. Cabai keriting, cabai besar. Kenapa, Pak? Apa alasannya? Alasannya harga aja juga. Harga. Karena di soal panen lebih cepat. Lebih cepat. Iya, masa kalau orang PT Nirca ini kan satu hari kalau per orang kan kurang lebih 40 sampai 50 kilo. Kalau untuk cabai rawit kan dia cuma paling tinggal satu hari 10 kilo. Panen panen juga ya. Karena ukuran kecil-kecil. Karena ukuran besar. Dia ukuran besar, jadi lebih cepat mau panen. Lebih cepat untuk panen di lapang ya. Kalau umur panen hampir sama. Dari bertanam sampai kurang tergantung perawatan. Tergantung perawatan. Perawatan juga dengan pemupukan. Pemupukan ya. Nah ini khusus yang cabai keriting ini, Bro Jimmy ini saya melihat ini, saya sempat keliling tadi di kebunnya Pak Jimmy, melihat tanaman cabai ini ya, yang tidak biasa kalau saya lihat. Kenapa? Karena sudah lebih tinggi dari saya ukuran tanamannya. Itu kenapa, Pak? Apa memang tipenya begitu? Itu dari perawatan dan pemupukan. Perawatan pemupukan. Ya. Rutin dari awal kita tanam ini tiap minggu dipupuk. Tiap minggu? Iya, tiap 10 hari. Ya. Tiap 10 hari dipupuk. Ya. Sampai jangka waktu 3 bulan. 3 bulan. Itu tiap minggu. Dia masa panen kalau sudah panen dan 2 minggu 1 kali pupuk. 2 minggu 1 kali sudah panen ya. Sudah panen. Dia berbuah di umur berapa, Pak, setelah tanam? 95 hari. 95 hari. Dari tanam pindah sampai 95 hari, dia kena hampir 4 bulan. 4 bulan baru mulai panen? Panen, iya. Mulai panen. Nah, ini yang menarik ini di kebun Bapak, bahwa sepertinya itu sudah cukup lama ya? Lama, ya. Umurnya sudah berapa tahun? Berapa bulan, Pak? Ini sudah dari 6 bulan ini. 6 bulan? 6 bulan sejak tanam, sudah 6 bulan, setiap minggu panen. Ini panen sudah berapa kali? Kurang lebih 40-an ini. 40-an? Wow. Iya. Biasanya orang panen kan 40 hari ya? Sampai target 20 kali maksudnya ya? 20 iya, 40 kali panen. Ya. Memang DP pertumbuhan itu memang bagus karena perawatan. Ada perhatian khusus. Ada perhatian khusus, jadi memang luar biasa. Di tempat lain berapa kali dipanen, Pak? Paling tinggi orang panen ini 20 kali. 20 kali saja. Ini 2 kali lipat ini. Iya, 2 kali lipat. Karena DP pertama ya. Di cabai ini masuk panen kedua. Awalnya dia panen pertama dia turun sampai 70 kilo. 70 kilo? Untuk 70. Luasan berapa? 70 kilo dari buah pertama. Buah pertama kan dari awal dia sampai dia produksi terbanyak itu 1 minggu 600 kilo. 600 kilo per minggu? Itu berapa? DP puncak. Puncaknya. Puncak panen ini itu. Untuk jumlah tanaman berapa? Biar ini tahu. Sekitar 2.100. 2.100 tanaman. 2.100 pohon. Ya, kemudian panen awalnya berapa kilo? Awal 5 kilo. Awal panen itu buah pertama itu cuma 5 kilo. Terus dia meningkat 15 kilo. Terus dia meningkat lagi. Dia kelipatan-kelipatan begitu. Sampai dia puncak itu 1 minggu 600 kilo setiap hari. 600 kilo. Wow. Luar biasa. Terus dia turun sampai 70 kilo dia itu awal buah pertama itu. Ya. Terus dia kan ada dia buah kedua. Buah kedua, jadi akan tumbuh bunga baru lagi. Bunga baru. Oke. Nah, dia buah kedua itu pertama panen dia meningkat itu 260 kilo. Di pohon yang sama? Di pohon yang sama. Muncul itu buah bunga kedua lagi untuk dianggap buah kedua tadi. Buah kedua. Periode kedua ya? Periode kedua. Periode kedua. Masih dapat kurang lebih 200-an kilo. 260 kilo seminggu. Seminggu. Tiap minggu panen. Tiap minggu. Terus dia turun. Ini panen ke berapa? 40, kurang lebih 41, 42. Ya. Ini kemarin panen tinggal 80 kilo.
Ini kan masalahnya ini masih dalam perawatan, masih ada tunas baru ya kan. Masih ada peluang untuk periode ketiga. Periode ketiga. Satu tanaman ya, satu kali tanam bisa sampai 3 periode ya. 3 periode. Wah, ini luar biasa ini satu. Masalahnya yang terkendala kan musim hujan ini. Musim hujan ya. Hama ya. Yang jadi kendala petani cabai itu pakai. Ya. Kalau di petani itu bilang antraks. Antraks itu musuh petani. Musuh petani. Musuh petani ini penyakit pada cabai. Kita akan bahas itu khusus Pak. Saya masih tertarik ini. Saya lihat tadi tanaman itu terus produktif Pak. Sampai sudah sekian kali panen ya. Sudah di atas 40 kali panen. Ini bagaimana ini terjadi nih Pak Jamie, Bro Jamie ini membuat tanaman tetap produktif sampai seumur seperti itu. Pupuk yang kami pakai itu salah satunya ada beberapa pupuk yang dipakai, yaitu pupuk PSB, fotosintesis bakteri, fotosintesis bakteri ya, oke. Dan POC, pupuk organik cair ya. Dan PJPR. Apa itu PJPR Pak? Itu untuk perakaran. Perakaran. Jadi memang lengkap ini Pak ya. Iya. Ada pupuk yang untuk daun, ya, ada untuk yang kaitannya mungkin dengan apa tadi bakteri ya, fotosintesis bakteri ya, ada untuk perakaran. Iya, perakaran. Saya kira ini paket lengkap ya, yang harus diterapkan di budidaya ini sehingga dia seperti itu. Atau ada lain lagi Pak? Juga ada pupuk ekoenzim. Ekoenzim ya. Ekoenzim yang diproduksi sendiri di lahan ini. Oke, jadi ini pupuk-pupuk tadi yang disampaikan, pupuk organik ya, sehingga ini budidaya organik ya. Itu dihasilkan sendiri oleh petani. Iya, dibuat sendiri oleh kelompok petani. Kemudian digunakan untuk tanaman cabai. Ya, ini berarti organik. Kenapa dia harus organik Pak? Orang banyak kan sering konsumsi ya. Konsumsi sendiri juga anak-anak. Jadi untuk menjaga kesehatan juga. Jadi kami untuk penyemprotan juga untuk mencegah itu hama dan penyakit itu juga kami pergunakan itu ya, salah satunya itu serai wangi. Oke. Juga dengan daun pepaya. Daun pepaya yang pahit itu Pak. Yang pahit ya. Wow. Oke. Karena ini sering ditanam tuh di sini. Ya, ditanam kemudian, untuk pencegahan hama penyakit. Untuk kutu-kutuan itu. Iya, oke. Jadi yang menjadi hambatan ataupun ancaman kalau dengar tadi ada hama dan penyakit. Seperti apa itu Pak? Hama dan penyakit di cabai. Penyakit di cabai itu busuk batang. Busuk batang. Busuk batang dengan istilahnya layu fusarium. Layu fusarium. Itu kan dia kena di akar itu datang di saat musim hujan. Karena musim hujan yang ekstrim lah. Ini musim-musim yang banyak hujan tuh. Jadi berpengaruh di pertumbuhan tanaman cabai. Itu ancaman buat petani dan bisa menyebabkan kegagalan. Bisa menyebabkan kegagalan karena cuaca. Tapi di Bapak ini saya lihat aman-aman saja Pak. Apa yang Bapak lakukan tadi? Itu perawatan, penyiangan rumput dikasih bersih nama itu. Untuk penyemprotan itu atau anti hama dan penyakit itu dari tanaman sekitar yang dipakai oleh ibu-ibu di dapur. Daun pandan juga bisa untuk. Bukannya pandan wangi Pak? Ada juga pandan wangi. Ya, apakah wangi itu bisa mengusir hama? Iya. Mungkin wangi buat kita, tapi buat si hama dia tidak mau. Dia bukan untuk membunuh, tapi untuk mengusir. Ya, dia tidak berminat mendekat karena ada aroma. Mungkin aroma yang tidak enak untuk dicium untuk para hama-hama itu. Termasuk tadi yang daun pepaya. Daun pepaya. Yang pahit itu. Pahit. Nah, ini kaitannya dengan pengelolaan ini. Kalau dari awal kita membudidayakan, ini varietas apa Bapak yang gunakan? Ini varietas cabai ini Red Chris. Red Chris. Red Chris ya. Yang banyak ditanam oleh para petani cabai karena dia kualitas, karena boleh dikatakan tahan terhadap penyakit. Nah, ini cabai saya kira ini tanaman yang ataupun produk yang terus dibutuhkan Pak. Ini saya kira tidak ada satupun masakan ya, terutama di Manado Pak ya, yang tidak menggunakan cabai untuk ini ya.
Karena orang Manado identik dengan pedas. Dengan pedas. Ya. Kalau tidak masakan tidak pedas, kata bukan orang Manado. Bukan orang Manado. Ini. Orang Manado identik dengan pedas. Ya. Yeah. Kalau tidak pedas, berarti bukan orang Manado. Bukan orang Manado. Oke. Nah, pedasnya cabai ini, ya kan? Saya tahu ini ada hubungan dengan harga, Pak. Iya. Ya. Ini bagaimana ini setelah panen, Bapak memasarkan dengan harga berapa ini? Untuk pasaran sekarang ini kan ada yang pedagang yang kirim, jadi ada langganan. Oke. Ada pedagang pengumpul. Ada. Oke. Jadi untuk pemasaran dorang nak sibuk mau bawa ke pasar tuh tinggal diambil. Dijemput di sini. Dijemput di tempat. Oke. Kemudian mereka nanti yang memasarkan. Iya. Itu harganya seperti apa? Saya tahu kan cabai ini naik turun, Pak. Iya. Nah, seperti apa itu kejadiannya di sini? Dia harga itu kan tetap dong. Ya. Kalau harga tertinggi? Harga tertinggi 37.500 per kilogram. Paling rendah 10.000. Wow. Ini kalau 10.000 masihkah menguntungkan? Masih cukup sebenarnya. Cuma dia harga 10.000 tidak lama itu. Dia cuma 2 minggu dia semuanya naik ulang. Dia standar sekarang ini dorong pengambilan sekitar 25 sekarang, 25 per kilo. Menjelang perayaan seperti Natal Tahun Baru, naik kah? Naik, mungkin naik ini. Cuma pasar tadi ya pasti juga karena tergantung juga dia produksi. Kalau dia produksi banyak, kadang-kadang turun. Kalau dia produksi kurang, nah bisa DP harga bisa naik. Ya kan? Apa harapan Pak Jimmy nih? Ya, Bro Jimmy kaitannya dengan harga ataupun kaitannya dengan fasilitas dari pemerintah untuk petani. Harapannya untuk petani itu untuk bantuan. Iya, masih perlu dibantu dengan harga yang besar tadi. Maksudnya untuk penunjang pertanian, alat-alat pertanian itu. Seperti apa itu? Seperti mesin-mesin yang untuk pengolah tanah. Pengolah tanah itu begitu. Perhatian itu ya, sehingga harapannya untuk meringankan ya tenaga, mengurangi dan tenaga manusia. Manusia. Ada alat-alat bantu. Semua ada yang mendengar ini. Ya, sehingga apa yang diharapkan oleh Bro Jimmy bersama petani yang di Rurukan Tomohon, petani pada umumnya juga. Iya, ini akan memberikan dampak positif ya. Terus berkembang dan terus maju. Petani sayuran terutama cabai merah rebonding. Cabai merah keriting yang sudah kena rebonding. Iya, terima kasih nih Pak Jim, Bro Jim, yang sudah membuat kita mengerti banyak ya, terinspirasi tentunya untuk coba kita terapkan, terutama petani-petani yang mungkin lagi menekuni, lagi asik dengan bertanam cabai, membuat cabai ini panen berkali-kali. Saya kira poinnya itu ya. Terima kasih sekali lagi atas share-nya di Bincang Kedai Hijau. Bro Jimmy di Rurukan Tomohon. Oke. Ya, ini satu momen yang luar biasa di mana kita bisa mendapatkan satu inspirasi, terutama dari tanaman yang punya ciri yaitu tadi pedas ya. Kemudian juga punya kelebihan di sini yang bisa memperpanjang masa panennya. Semoga ini sudah menginspirasi kita semua di Bincang Kedai Hijau. Ciao.